tester lampu ini sebenarnya anak SMP juga bisa buat. Ini teknologi tepat guna yang sangat simpel, yang mana cara kerjanya nanti ini adalah sifatnya seperti saklar. Kalau ini terhubungkan, maka akan menyalakan lampu. Oke, tentunya kalau sudah kita tancapkan atau sambungkan ke listrik. Nah, cara nyambungkannya ke listrik hati-hati. Ini posisinya harus di sini, Pak. Jangan kebalik. Kalau begini, dengan nancepin ini kalau nyenggol, nyetrum nggak salah, Pak. Karena ini betul-betul strumnya 220 volt. Oke, nah, namanya unsur hara itu bisa menghantarkan listrik. Semakin bagus kualitas dan kandungan unsur hara dalam tanah, maka tanah kita semakin subur, nyalanya semakin terang. Kami sengaja pakai yang 100 volt. Tujuannya supaya terlihat perbedaan antara yang tanah kritis, tanah yang cukup subur, tanah yang istimewa suburnya. Nah, sekarang kita coba cek. Ini tanah dari mana, Pak? Simbol Jawa sebelah. Oke, kita coba ya. Nah, ini bisa nyala nggak? Bisa nyala ya? Berapa watt? 5 watt. Wah, jangan pelit-pelit, Pak. Jangan pelit-pelit. Berapa watt, Pak? 10 lah. 10. Oke, 10. Sekarang yang ini. Sama. Terang yang sini. Terang yang sini ya, Pak. Oke, sekarang yang ini. Hampir sama, ya. Nah, ini adalah tanah sawah di sekitar sini. Sekarang kalau kita praktekkan bagaimana pupuk kimia itu sebenarnya bagus. Dia bisa menyajikan unsur hara, menyajikan sari makanan untuk tanaman. Ini taruh di sini misalnya ya. Yang tengah. Ini dikasih urea. Oke. Kemudian yang SP36 ditaruh yang di sebelah mana? Kanan atau kiri saya? Kanan, sini ya. Oke. Cukup? Oke. Nah, sekarang kita lihat, Pak. Pupuk kimia itu sebenarnya bagus, asalkan bisa terurai sempurna. Kalau nggak bisa terurai sempurna, maka dia akan menjadi residu kimia dalam tanah. Sekarang kita cek yang pakai urea, Pak ya. Ada peningkatan nggak? Ada sedikit. Oke. Kemudian yang pakai SP36 yang ini ya. Ya, nyala terang. Yang urea. Nah, makanya nggak usah terlalu ngotot, Pak. Ngapain nggak bisa tidur kalau belum dapat urea, terus nggak bisa tidur itu alasannya apa? Kalau untuk menyuburkan tanaman aja menyajikan unsur haranya nggak banyak, Pak. Dia bisanya untuk menghijaukan daun, menambah anakan, okay? Tapi dengan SSA jauh, Pak. Ini yang belum dikasih apa-apa ya. Nah, sekarang kita lihat dulu sebentar. Ini terutama, Pak, yang sudah pakai SP36, tadi nyalanya lebih terang ya. Tapi yang dengan perisani, residu kimianya masih utuh nggak? Nyaris utuh, Pak. 80% masih mengendap dalam tanah. Artinya dia bisa memberi manfaat 20%, tapi membebani 80%. Tidak imbang, Pak. Kalau paruh-paruh masih mending, betul ya? Tapi yang lebih bagus adalah bagaimana membuat ini bisa terurai semua sehingga bisa terserap semua, bisa bermanfaat semua untuk tanaman kita. Caranya gampang, tinggal dikocori SSA. Sampai kecemplung. Oke, Cuci tangan dulu. sekarang kita cek, yang pakai urea ya. Terangnya bisa lebih maksimal, betul Pak? Dibandingkan dengan tadi jauh ya. Yang pakai SP36, yang murni bisa 100 volt ya Pak. Ini baru 100 volt. Oke, artinya apa Pak? Sebenarnya pupuk kita itu tidak perlu mes, tidak perlu pupuk pendamping. Dia berdiri sendiri sudah melengkapi semua unsur hara makro dan mikronya komplit. Bahkan hormon vegetatif dan generatifnya komplit Pak. Ini yang menyebabkan pupuk kita nggak perlu yang namanya campuran bahan-bahan lain, hanya air tok campurannya. Makanya pupuk kita ini berbeda. Dia memang kalah hijau Pak daunnya dengan yang pakai urea. Tapi ingat, ada hikmahnya Pak. Tanaman yang hijau royo-royo itu menjadi sasaran utamanya hama. Hama itu nggak suka yang nggak terlalu hijau. Kalau di sekelilingnya hijau royo-royo,
yang tidak hijau itu nggak akan diambil. Yang diambil yang hijau habis duluan. Itu memang naluri alaminya hama seperti itu. Yang kedua, pupuk kami ini bukan seperti makanan. Contohnya ini misalnya tahu. Ya, kalau pupuk lain itu seperti tahu harus dikunyah, ditelan, dicerna, dicampur dengan enzim, baru diserap nutrisinya, dialirkan melalui darah ke seluruh tubuh. Pupuk kami tidak seperti itu. Pupuk kami itu seperti infus, ditancapkan langsung mengalir sebagai nutrisi yang sudah jadi. Makanya nggak perlu difotosintesa melalui sinar matahari dan klorofil. Kalau pupuk lain itu diserap akar, naiknya ke daun, dimasak dulu melalui proses fotosintesa. Di situ dibutuhkan zat hijau daun atau klorofil, dibutuhkan nitrogen, dibutuhkan sinar matahari atau ultravioletnya. Pupuk kami nggak perlu, dia diserap akar langsung diedarkan ke seluruh bagian data. Makanya seminggu aja udah terlihat beda. Gitu. Kalau dia berbunga, bunganya tidak rontok. Ketika berbuah, buahnya dalamnya isinya full semua. Makanya kami memberikan garansi kepada petani yang menggunakan pupuk kami. Bila mana hasilnya kok turun, berapa nilai penurunan panennya di musim tanam yang sama, itu kami ganti rugi dengan rupiah. Misalnya biasanya keluar sampai hektarnya 7 ton, kok malah turun jadi 6 ton. Yang 1 ton kami ganti rugi rupiah sesuai dengan harga gabah kering panen saat dia panen. Kemudian botolnya jangan dibuang. Walaupun sudah kosong, kita akan ganti rugi sendiri dia beli pada saat utuh isinya. Jangan pernah dengar pupuk seperti ini ngasih garansinya, Pak? Tuh barusan saya ngomong loh. Oh sudah, baru sekali ini ya. Artinya apa, Pak? Kenapa kami berani memberikan garansi? Kami sudah teruji 14 tahun. Puluhan ribu petani kami tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Bahkan Sumatera juga sudah ada. Kalimantan juga sudah ada. Satu pun nggak ada yang komplain. 14 tahun bukan waktu singkat ya, Pak. Kalau produk kami jelek, nggak perlu nunggu petani dari dokumen. Di kantor pusat kami Wonosobo sana ribuan petani, Pak, yang pakai, Pak. Sudah cukup untuk menghancurkan kantor kami kalau memang jelek. Dikomplainnya gampang sekali. Kalau memang merugikan. Tapi alhamdulillah 14 tahun ini kami tidak pernah dikomplain. Oke, jadi kami berani memberikan garansi itu karena memang sudah teruji lapangan, teruji laboratorium, teruji di petani sehingga dia bisa menjadi wasit yang netral. Tanaman itu jadi wasitnya. Dia akan bicara sendiri tanaman itu kalau memang pupuknya baik, betul ya? Hasilnya pasti melimpah. Yang lain-lain itu kemarin di Demak, Pak, ada istilah, ampon ngantos, parinya mungkin lemon. Loh, kalau istilah pari lemon, saya malah bingung. Ya, pari lemon itu sudah sulit, Pak. Mungkin yang lemon juga ambruk, lah gini. Masih pakai pola pikir pertanian yang lama. Kalau padi itu gemuk sekali, Pak, buahnya melimpah, batangnya harus tegar kan? Harus pengkok. Itu karena ada kaliumnya dan hormon vegetatifnya. Hormon vegetatif itu menunjang pertumbuhan perakarannya. Yang namanya padi itu akarnya sabun, Pak, lemah, nyokong badannya itu lemah. Tapi karena hormon vegetatif kita itu berimbang, dia memperbanyak jumlah perakaran serabutnya dan anakan padinya dengan cepat. Ya, sehingga tidak gampang ambruk. Dulu kamu pernah nangani, Pak, sawah milik kepala Baplu, mungkin pendengar ada yang kenal, Bapak Insinyur Amin, itu Purworejo, Pak. Itu sempat padinya sebagian ambruk kena angin dan hujan angin. Nah itu cuma disemprot pakai SSA, 2 hari udah berdiri lagi, Pak. Kenapa? Kandungan kaliumnya mampu menegakkan kembali. Oke, gitu. Ada pertanyaan di sini? Oh.